Hadirin asadakumullah, di khutbah Jumat terakhir bulan Ramadan ini sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk menyambut 11 bulan penantian kita menuju Ramadan berikutnya. Ada beberapa amalan yang harus kita pertahankan di luar bulan Ramadan, tentu dengan porsi yang berbeda. Karena bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang penuh dengan keagungan, keberkahan, dan pelipat gandaan pahala. Bulan Ramadan untuk menghasilkan ketakwaan, yang mana ketakwaan tersebut harus dipertahankan hingga Ramadan berikutnya. Apa kiat kita berdasarkan nas-nas dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan keberkahan, keutamaan bulan Ramadan ini hingga mewarnai 11 bulan kita ke depan? Hadirin, setidaknya ada 6 amalan yang harus dipertahankan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Yang pertama adalah amalan puasa. Setelah bulan Ramadan usai, jika kita ingin keberkahan itu terus dilimpahkan Allah atas kita, maka kita harus melanjutkan pula amalan puasa itu di pertama bulan setelah Ramadan, yaitu bulan Syawal. Ada 6 hari bulan Syawal. Di dalam bulan Syawal untuk disunahkan berpuasa sunnah. Baginda Nabi bersabda, barang siapa yang melanjutkan puasa Ramadan dengan 6 hari di puasa bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Hadirin asadakumullah, dan banyak lagi keutamaan fadilah yang akan didapat. Dalam ilmu kesehatan pernah diteliti, barang siapa yang menunaikan puasa dengan baik, maka sel-sel dalam tubuhnya akan muncul sebuah sel baru. Sel yang muncul hanya bagi orang yang berpuasa. Dan sel tersebut punya tugas utama memakan sel-sel yang mati. Sehingga dalam teori kesehatan modern, orang yang rajin berpuasa dia akan awet muda, karena sel-sel matinya yang terkumpul dan menyebabkan tua itu akan selalu hilang, dimakan oleh sel yang khusus tadi. Hadirin asadakumullah, ada juga orang yang pernah punya penyakit syaraf, berobat di mana-mana tidak sembuh. Seorang dokter memberinya terapi puasa 35 hari. Hampir mirip 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal. Dan akhirnya si pasien syaraf tersebut sembuh dengan izin Allah. Banyak sekali ayyuhal hadirun asadakumullah. Belum lagi teori autophagy yang muncul belakangan ini, beberapa tahun yang lalu, yang kemudian penemunya merekomendasikan agar orang itu sehat, maka dalam sepekan alangkah baiknya jika dia bisa berpuasa 2 hari. Masya Allah. Hadirin asadakumullah, setelah bulan Ramadan usai, kita bisa lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Tidak selalu harus berurutan, boleh tidak berurutan, yang penting masih di bulan Syawal. Setelah itu ayo hadirun, melanjutkan tradisi puasa, kita bisa lanjutkan di Ayyamul Bait, puasa 3 hari putih di setiap bulan. Hari putih itu sebutan karena tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah ditandai dengan bulan purnama, sehingga disebut hari putih atau Ayyamul Bait. Baginda Nabi mensunnahkan kita membuat kebiasaan agar diikuti umatnya, yaitu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Bila kita masih mampu ayyuhal hadirun,
Baginda Nabi Muhammad juga menyarankan kita berpuasa Senin dan Kamis. Dan fadilah dari puasa Ayyamul Bait, puasa Senin Kamis luar biasa, banyak sekali manfaatnya baik secara nas-nas Quran maupun hadis dan secara ilmu kesehatan. Ayolah hadirun asadakumullah. Kita bisa puasa Senin Kamis. Setelah puasa Senin Kamis usai, terus rutin bisa dilanjutkan dengan puasa Arafah. Nah, di tanggal 9 Dzulhijjah ada juga puasa Tasu'ah. Tanggal 9 Muharram dilanjutkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Dan puasa di hari-hari haram, hari-hari di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Ya. Ayyuhal hadirin asadakumullah. Ini rangkaian puasa sunnah yang kita bisa pertahankan setelah kita berpuasa Ramadan. Yang kedua, amalan sholat. Tadi amalan puasa, yang kedua ini amalan sholat. Jika di bulan Ramadan ini kita ada amalan sholat tarawih, maka di luar bulan Ramadan masih kita bisa lanjutkan, yaitu qiyamul lail, sholat malam. Kalau sholatnya setelah tidur, setelah isya, habis isya kita tidur, kemudian bangun jam berapapun, kemudian kita sholat sunnah, maka sholat sunnah itu disebut qiyamul lail plus dapat sebutan lagi tahajud. Karena tahajud itu sholat sunnah qiyamul lail di malam hari setelah isya yang dilakukan setelah bangun tidur. Namun jika kebablasan, maka bisa dilakukan sebelum tidur. Biasanya sulit bangunnya, boleh sebelum tidur kita sholat, disebut qiyamul lail saja, tidak disebut tahajud. Apa macamnya qiyamul lail? Boleh sholat taubat 2 rakaat, boleh sholat hajat 2 rakaat, boleh sholat witir. Sholat witir itu maksimal 11 rakaat. Jadi kalau bulan Ramadan kita biasanya menjalankan 3 rakaat. Nah, sebenarnya tidak hanya 3 rakaat, bisa 11 rakaat maksimal. Jadi bisa 3, bisa 5, bisa 7, 9, dan 11 paling banyak. Di luar bulan Ramadan kita bisa laksanakan itu. Meskipun nggak bisa 11 rakaat atau 3 rakaat, 1 rakaat juga boleh. Ayolah hadirun asadakumullah. Itu sholat. Sholat sunnah apalagi? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Makanya jika di bulan Ramadan ada tarawih, kita pertahankan kuantitas jumlah rakaat itu dengan memperbanyaknya di qobliyah ba'diyah. Selain qobliyah ba'diyah, kita bisa jalankan sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat yang di dalamnya membaca 300 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar 300 kali dalam 4 rakaat. Caranya gimana? Nanti bisa tanya ke ustadz atau tanya di internet, di website-website yang kredibel yang menjelaskan tentang sholat tasbih. Kenapa ya hadirun? Karena sholat tasbih itu manfaatnya luar biasa. Kata baginda Nabi, lakukan sholat tasbih setiap malam. Kalau berat, sepekan sekali ketika malam Jumat. Kalau berat, sebulan sekali. Kalaupun berat, setahun sekali. Kalaupun toh juga masih berat, seumur hidup sekali. Jadi sholat tasbih itu penting. Karena Rasulullah Muhammad SAW menyarankan seperti itu. Apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya sholat tasbih. Yang jelas di dalam sholat tasbih itu ada 300 kali jumlah tasbih yang dibaca. Ayo hadirun asadakumullah. Ini sholat yang bisa kita lakukan pasca Ramadan. Di dalam bulan Ramadan juga boleh. Ya. Di luar bulan Ramadan juga boleh. Ya. Yang ketiga, setelah puasa, sholat. Yang ketiga, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan, semangat membaca Al-Quran luar biasa. Di luar bulan Ramadan pun, kalau tidak kita paksakan, sulit. Jadi minimal kita paksakan setiap hari membaca meskipun 1 halaman saja. Tapi ada waktu khusus, habis maghrib misalnya. Bagi yang mau banyak, bisa bergabung dengan One Day One Juz, komunitas membaca Al-Quran One Day One Juz. Bisa searching di internet, mau daftar nih,
komunitas One Day One Juz. Nanti akan disambungkan. Jadi komunitas itu satu hari satu juz laporan dalam satu kelompok, ada mungkin sekitar 6 atau 7 orang. Nah, kemudian saling melaporkan gantian. Ya, hari ini bagiannya siapa, bagiannya siapa. Kalau sudah contreng-contreng itu efektif untuk merutinkan kita bisa One Day One Juz. Itulah pentingnya berjamaah, berkumpul. Kalau berkumpul jadi tambah kuat itu semangat untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz. Ya. Dan bukan hanya membaca Al-Quran ya hadirun, kita lanjutkan dengan kajian-kajian Al-Quran di internet banyak sekali, atau di masjid-masjid, di musola-musola. Ya, kajian-kajian itu jangan sampai kita hanya terpesona dengan hafalan, karena Al-Quran itu hakikatnya bukan sekedar untuk dihafal. Al-Quran itu adalah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi memang Al-Quran itu petunjuk, bukan untuk lomba. Jadi aslinya Al-Quran itu untuk petunjuk hidup, bukan untuk lomba. Bagi yang lupa, maka menjadikan Al-Quran sebagai perlombaan saja, kehebatan sebutan manusia saja, bukan untuk ya kedekatan pada Allah dan kedamaian hidup serta kemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Jadi ayo hadirin, yang ketiga adalah tilawatul Quran beserta maknanya. Kalau bisa belajar ya, terus mengkaji. Nefu'utulan, tidak ada batasan usia dalam belajar sampai malaikat Israel menyebut kita. Yang keempat ayo hadirun, ziswaf. Kita sering kenal ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang belum pernah kita kepikiran zakat, maka diingetin di bulan Ramadan zakat fitrah, karena zakat fitrah hanya di bulan Ramadan. Tapi ingat, tidak hanya zakat fitrah, ada zakat mal, zakat harta. Ada orang berinfak 100 juta, sepertinya besar banget, ya, besar banget. Tapi ternyata 100 juta itu dari 2,5% hartanya yang tersimpan di investasi atau di bank. Coba 2,5% dari harta tersebut 100 juta. Jadi hartanya berapa? 4 miliar. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, pakai prosentase, bukan pakai banyakan-banyakan nominal. Karena 100 juta bagi orang yang hartanya cuma 1 miliar itu lumayan besar, nilainya 10%. Tapi kalau 100 juta bagi orang yang hartanya 4 miliar itu jadi kecil. Ada juga zakat profesi, 2,5% dari penghasilan. Ada zakat mal, itu durasinya 1 tahun. Kalau kita punya harta tersimpan ya senilai emas 85 gram minimal ya. Jadi kalau dinilai, dikurskan, tinggal mengkalikan dengan harga emas. Kalau sekarang 1,5 juta, 1 gramnya berarti kali 85. Nah, kalau harta kita senilai itu, kita diwajibkan zakat 2,5% bila harta itu bertahan 1 tahun. Jika tidak bertahan, ya nggak wajib. Makanya orang yang nakal diambilin hartanya biar tidak sampai wajib zakat. Tapi bagaimana dengan kita yang nggak sampai segitu? Maka ada dikenalkan oleh ulama mutaakhirin namanya zakat profesi. Biar gampang, biar kita lebih bersih, maka setiap bulan dipotong gaji 2,5%. Itu zakat profesi. Nah, zakat sudah. Ya, infak. Infak itu pemberian untuk apa saja asalkan baik. Begitu juga sedekah. Sedekah itu pemberian untuk apa saja asalkan baik. Kalau infak bisa lebih umum, untuk membangun jembatan, untuk membangun sekolah, itu infak. Ya. Tapi kalau sedekah biasanya kepada manusia, pemberian kepada manusia, orang duafa, ya, dan lain sebagainya. Nah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Wakaf ini yang kadang terlupa ya hadirun.
Wakaf itu bukan hanya tanah, tapi wakaf itu juga sekarang dikembangkan oleh ulama-ulama, namanya wakaf uang atau wakaf melalui uang. Misal ada pembangunan Masjid Fauzan Azimah, kemudian dibuka donasi bagi orang yang mau ikut urunan bangun Masjid Fauzan Azimah, silakan transfer ke rekening ini. Itu namanya wakaf melalui uang. Masya Allah. Nah, ini harus dikembangkan. Kenapa? Karena nanti ketika masjid dipakai terus, insya Allah yang wakaf yang dipakai bangun ini akan selalu dapat pahalanya mengalir. Yang kelima, ayyuhal hadirun, yang keempat tadi sisbab, yang kelima adalah iktikaf. Jadi iktikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan. Iktikaf juga disunahkan di luar bulan Ramadan. Tentu beda, kalau di bulan Ramadan biasanya 10 hari terakhir nggak pulang-pulang ke masjid terus. Nah, kalau di luar bulan Ramadan, ketika kajian, kita niatkan iktikaf, ada pengajian setiap malam Ahad misalnya, atau setiap malam Jumat, atau baca sholawat apa ya, atau kumpul-kumpul majelis taklim di masjid, selalu kita niatkan iktikaf. Iktikaf itu berhenti di masjid, diam di masjid ya, untuk ibadah kepada Allah. Itu iktikaf. Jadi jangan sampai setelah bulan Ramadan kita nggak pernah ke masjid. Minimal 5 waktu sholat berjamaah di masjid, minimal ya. Dan yang keenam, ayyuhal hadirun, yang kita bisa lanjutkan di luar bulan Ramadan adalah doa. Doa ini harus diperbanyak ya. Jadi doa itu silahul mukmin, tamengnya orang beriman. Ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu juga otaknya ibadah. Ibadah dalam Islam itu bukan hanya ibadah ritual, sholat 5 kali dalam sehari, puasa itu ibadah, tapi membantu orang bekerja itu juga ibadah, bersih-bersih ya, itu juga ibadah, namanya ibadah sosial. Dalam Islam, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, karena Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Tanpa doa, ibadahnya enggak berkah. Doa bukan hanya habis sholat 5 waktu, tapi setiap saat. Ada doa lewat lisan, ada doa yang di dalam hati. Nah, doa di dalam hati ini yang kadang jarang kita elaborasi, jarang kita perdalam, jarang kita kembangkan. Senangnya kita ngomentarin orang di dalam hati kita tanpa mengikutinya dengan doa. Harusnya kalau mengikuti ajaran Nabi, kalau kita ngomentari orang, kita lanjutkan dengan doa di dalam hati kita. Lihat orang kok kayaknya bandel, kita doakan. Lihat anak kok kayaknya nggak sopan, kita doakan dalam hati. Lihat orang sepertinya susah, kita doakan dalam hati. Lihat orang kok buka-buka aurat, tidak tutup aurat, kita doakan dalam hati. Seperti itu. Lihat siapapun, mendengar apapun, merasakan apapun. Dan doa itu, kata Nabi, ma min abdin muslimin yad'u li akhi bidzaril ghaib illa qala al malaku wa laka bimithlim. Siapa saja di antara orang muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka seorang malaikat datang kepadanya dan mengatakan walaka bimithlim, kamu juga dapat bagian yang sama. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan doakan kita. Doa kita belum tentu diterima karena banyaknya dosa kita, tapi doa malaikat mustajab, tidak akan tertolak. Maka salah satu cara agar doa-doa kita dikabulkan adalah memperbanyak doa kepada orang lain di dalam hati kita. Jadi jangan komentari yang negatif dalam hati kita, tapi lanjutkan dengan komentar yang positif. Semoga ya hadirun 6 amalan ini kita bisa pertahankan. Pertama puasa, kedua sholat, ketiga tilawah, keempat jiswab, kelima iktikaf, dan yang keenam doa. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.